ya. Jadi ada acuannya di atas kertas. Ketika punya acuan itu mempermudah kamu untuk membangun rumah. Lain ceritanya kalau misalnya kamu membeli rumah gitu. Nah, mungkin ini saya mau membuka sesi pertanyaan ya. Mungkin silakan ke teman-teman untuk yang namanya itu untuk mengetik pertanyaannya, atau siapapun yang mau bertanya silakan untuk mengetik namanya siapa dan pertanyaannya apa. Nanti saya akan melihat pertanyaannya apa dan akan memanggil namanya. Lalu nanti operator akan membuka si mikrofonnya, di-on-kan, dan kalian silakan untuk mengatakan pertanyaannya. Silakan nih teman-teman nih ngechat pertanyaannya nih, ditunggu banget. Nah, ini ada nih. Oke. Pertama ke Imam Syahrul Ramadan ya, berarti ya, Imam Syahrul Ramadan. Yang nama Zoom-nya itu Syahrul Ramadan. Silakan mungkin cek-cek dulu. Halo. Imam Syahrul Ramadan. Apakah sudah bergabung dengan kami? Halo. Sudah. Ini benar dengan Imam Syahrul Ramadan? Iya, betul. Nah, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Jangan lupa bilang Kakanda Andika. Oke. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kakanda. Langsung saja saya ingin bertanya terkait dengan ketika kita ingin membangun sebuah rumah gitu ya. Dengan saya kan sudah bekerja ya, terus kemudian ada tanggungan cicilan. Nah, itu untuk langkah pertama yang akan saya lakukan ketika ingin membuat rumah itu harus bagaimana gitu. Tar dulu. Mungkin Saya itu ngobrol saja dulu ya sama Mas Syahrul ya. Silakan Mas. Ya. Silakan Mas Syahrul, posisi sekarang punya cicilan apa? Halo Mas Syahrul, Mas Imam. Tadi ya Imam Syahrul Ramdhani. Ya. Mungkin bisa ini dulu, berbincang-bincang dulu, karena Kakanda Andika mau mengetahui kondisi AA dulu. Halo. Udah unmute ya? Ya udah. Halo, suaranya putus-putus. Oh, Mas Syahrul bisa dengar suara saya? Halo Mas Syahrul. Bisa dengar suara saya juga? Putus-putus. Ya wes. Coba kita ke pertanyaan yang selanjutnya dulu. Berarti sesudah pertanyaan ini, kalau misalnya nanti di terakhir ada untuk Mas Imam Syahrul ini ya, nanti saya akan slotkan. Nah, mungkin ini ada pertanyaan yang kedua nih, sangat banyak nih Kakanda. Pertanyaannya saya juga sampai bingung. Ini coba ya kita lihat pertanyaan dari. Nah, ini dari Himmatul Ulya dari Poltekkes Bandung. Nah, silakan Himmatul Ulya, mungkin kakak operator bisa menyalakan mic-nya untuk Himmatul Ulya. Kalau di sini nama Zoom-nya Himma. Iya, Assalamualaikum. Jadi sebenarnya ada 3 pertanyaan Kak yang mau saya tanya. Ada 3 pertanyaan nih. Jadi untuk yang pertama, membeli rumah sama membuat rumah, kalau dilihat dari segi modalnya, itu lebih riskan gitu. Maksudnya lebih banyak mengeluarkan uang banyak itu yang membeli rumah atau yang membuat rumah gitu. Yang kedua, nah ini sebenarnya saya juga mulai merencanakan untuk membuat rumah dari misalnya mulai saving dari sekarang. Ada tips nggak sih Kak untuk saving untuk anak kuliahan gitu? Dan karena ini saya juga bisnis juga sih, usaha juga gitu. Kamu kuliah? Kuliah, alhamdulillah. Kuliah semester berapa? Baru ini mau masuk ke semester 2, mau masuk ke semester 3. Oke. Rencana beli rumah kapan? Lulus
kuliah insya Allah nanti mau jual rumah, mau membuat rumah. Oke, Karena terus lanjut silakan. itu ada tips nggak sih Kak untuk savingnya sendiri gitu. Terus kemudian ada yang saya tahu untuk yang sistem kredit itu kan kalau misal kita kredit dengan bunga dan lain sebagainya itu ada unsur ribanya kalau dalam Islam gitu. Gimana tuh Kak? Mohon penjelasannya ya. Oke. Makasih. Oke, saya jawab Kak Ilyas Arradia. Silahkan Kakanda. Oke, saya jawab yang nomor 3 dulu. Kalau utang ada ribanya gimana? Ya kalau itu nggak sesuai dengan keyakinan kamu, ya jangan utang. Kalau untuk masalah riba dan non riba, silakan ke Ustadz masing-masing yang lebih paham terkait dengan agama. Karena di sini gue hanya punya expertise di bidang ekonomi dan finance, gitu ya. Kemudian yang pertama, kalau untuk beli rumah atau bangun rumah dari sisi biaya itu lebih murah mana? Jelas beli rumah langsung. Kenapa? Karena kalau membangun rumah, ya mulai dari sisi arsitek, mulai dari sisi materialnya, mulai dari sisi beraneka ragam yang harus dipikirkan. Jadi dari sisi biaya jelas kelihatan lebih mahal gitu. Namun dari situ ada yang di saving juga. Yang pertama yang di saving adalah kita akan dapat material yang terbaik, gitu ya. Kita dapat material yang terbaik, terus kepuasan juga lebih tinggi. Nah, kalau misalnya kamu, ini kenapa nih di chat kok ada yang berantem? Oh ya, ini nanti akan saya dan teman operator saya ini kan ya. Mungkin mohon maaf kepada Kakanda sudah mengganggu. Silakan Kakanda Andika melanjutkan pertanyaannya. Ya, terus maksudnya anak-anak muda ini. Nah, iya, terus semangat. Kalau misalnya mau beli udah siap untuk bangun rumah dan kamu puas, itu sebenarnya saving uang juga. Kenapa? Karena banyak sekali orang beli rumah terus akhirnya dirombak ulang karena tidak puas. Ya, jadi ketika kamu punya rumah itu, ketika kamu udah berencana untuk memiliki rumah, maka pastikan apa sih yang lo mau gitu. Apakah lo butuh rumah yang benar-benar memuaskan hati atau sekedar punya dulu? Kalau cuma mau sekedar rumah, mau sekedar punya, berarti kamu nggak perlu membangun rumah dari awal, nol, tapi udah beli aja yang udah jadi gitu loh. Tapi kalau you punya niat lain, gue mau rumah yang memuaskan jiwa gue, bangun aja dari nol. Tapi konsekuensinya siapkan dana lebih. Gitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, gimana sih tips untuk menabungnya? Nah, sebenarnya ini harus bongkar keuangan ya, Ilyas Aradia. Kenapa? Karena kita nggak bisa menyusun tips kalau kita nggak tahu seberapa besar income dia, seberapa besar spending dia. Dalam kasus ini kan semester 2, semester 8 selesai, berarti ada grace period sekitar 4 tahun kan gitu. 3 tahun. 3 tahun. Kan? 3 tahun. Nah, dalam 3 tahun itu sebenarnya dia bisa acquire berapa duit, berapa rupiah dari bisnis yang dia punya. Nah, kalau misalnya kelemahan dari orang yang mulai berbisnis adalah dia tidak bisa menyisihkan cash flow karena dicampurin tuh. Biasa kalau orang baru mulai bisnis. Ya nggak apa-apa. Nanti dilihat dulu cash flow dia yang dibutuhkan untuk memutar 1 kali perputaran bisnis itu berapa. Nah, dari situ di-cut berapa persennya, masukin ke pos khusus untuk pembelian rumah. Jadi setiap bulan dia ada pos khusus pembelian rumah. Selama 3 tahun kumul berapa cash. Gitu, Kak Ilyas Aradia, jawaban gue buat Nona yang tadi. Ya. Gimana? Apakah sudah terjawab? Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang masih mengganjal, mungkin mau ditanyakan kembali. Halo. Oh ya. Halo Mbak Hima. Ya. Apakah masih ada hal yang mengganjal? Terima kasih Kak. Sudah cukup. Ya, sama-sama Mbak Hima. Alhamdulillah ya, sudah terjawab 1. Mungkin kita akan kembali lagi ke Kakak
AA Imam Syahrul yang tadi ya. Mungkin AA Imam Syahrul bisa di-unmute lagi. Halo, AA Imam Syahrul Ramadan. Ya, Apakah halo. bisa mendengar saya? Silakan AA Imam Syahrul Ramadan sudah Halo. ganteng ya. Halo. Imam Syahrul. Anda? Ya. Ya, saya mau nanya tadi kan pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan karena memiliki tanggungan utang gitu ya, benar ya? Iya, betul. Nah, sementara dalam waktu yang bersamaan juga ada keinginan untuk beli rumah, betul? Iya, membangun. Nah, membangun ya, berarti pertama Ya. apakah membangun rumah itu dari nol atau rumahnya sudah ada? Kepengennya dari nol. Kepinginnya dari nol. Oke, berarti asumsi kita adalah rumah itu dari nol. Terus Ya. rencana untuk pembangunan itu memakan biaya berapa perkiraannya? Ya, kurang paham sih ya. Ya sekitar 10 juta mungkin. Oke, nggak apa-apa, karena kita lagi ngobrol sekarang, ya kan? Ya. Saya lanjut tanya boleh ya, Pak Syahrul? Boleh. Nah, sekarang ada perkiraan aja, nggak usah spesifik, tapi perkiraannya tagihan yang berjalan setiap bulan itu berapa? 1.700.000. Selama berapa lama? Ya, sekitar kurang lebih 4 tahun lah. Oke. Ini Makasih, sudah berjalan. bisa... Ini sudah berjalan hampir 2 tahun sih. Berarti kurang sekitar 2 tahun. Oke, kalau gitu. Oke, makasih Mas Syahrul. Silakan di-mute lagi oleh moderator. Jadi dari situ, gua gini ya, teman-teman. Gua harus mengetahui kondisi dalamnya. Cuman ini gue batasin kenapa? Karena kalau gue terlalu dalam, maka itu akan terlalu personal ke individu. Dan itu sangat tidak bagus. Kenapa? Karena berarti tidak menjaga privasi dari orang tersebut. Makanya untuk perkara-perkara seperti itu, biasanya sebagai klien, ketika ada klien datang, selalu meeting hanya berdua tanpa ada orang lain. Kenapa? Karena privasi seorang harus dijaga. Nah, lanjut. Dari pembicaraan tadi, gue bisa mengambil beberapa asumsi bahwa yang pertama adalah Mas Syahrul belum menghitung sebenarnya berapa kebutuhan untuk pembangunan rumah. Oke. Terus yang kedua adalah masih ada tanggungan dalam waktu 2 tahun ke depan, sementara di waktu yang bersamaan memiliki keinginan untuk bangun rumah. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada cash flow yang terkuras terlebih dahulu untuk menyelesaikan cicilan yang ada. Jadi, saran dari saya, Mas Syahrul, jangan melakukan pembangunan rumah dulu sebelum pembayaran tagihan ini selesai. Kenapa? Karena untuk membangun rumah, let's say, penghitungannya 10 juta, 20 juta, pasti ketika membangun, itu akan lebih dari itu. Bisa lebih dari 30%, bisa lebih sampai 50%, atau bahkan ada yang 100%. Gitu. Banyak kejadian seperti ini. Kenapa? Karena saat misalnya bangun kanopi, kok pengen ya kanopi yang kualitasnya lebih bagus, kok pengen ya lebih ini. Nah, jadi yang pertama adalah selesaikan tagihan, terus yang kedua adalah membuat RAB ceritanya. RAB itu apa? RAB adalah asumsi berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun dari nol. Misal, membangun pagar, membangun genteng, bukan genteng, atap, dan lain sebagainya itu tertulis ya. Jadi ada acuannya di atas kertas. Ketika punya acuan itu mempermudah kamu untuk membangun rumah. Lain ceritanya kalau misalnya kamu membeli rumah gitu. Demikian Kak Ilyas Aradia. Oh, ya, seperti itu. Ya, gua. Oh, saya juga jadi mendapatkan insight ya sebenarnya Kak Kanda. Terima kasih juga Kanda. Mungkin kepada AA Imam Syahrul, gimana ini sudah plong atau mungkin ada pertanyaan kembali? Sudah. Sudah ya berarti. Oh, ya, sudah jelas. Mantap AA Syahrul. Alhamdulillah ya berarti 2 terjawab. Nah, mungkin ini sebenarnya kita kalau punya waktunya unlimited ya mungkin kalau semuanya nanya juga mungkin Kakanda Andika juga mungkin capek ya. Nah, mungkin karena terbatas oleh waktu juga, saya ada ada 1 slot lagi mungkin yang akan saya buka dan saya lihat mungkin dari Kakak Martin James Lumba. Nah, di sini ya nama Zoom-nya Martin James Lumba. Silakan kepada Kakak Martin James Lumba untuk dibuka di unmute. Baik, terima kasih.
Nah, halo kakak. Halo. Nah, Halo, terima kasih moderator. Halo Kakanda. Halo. Kakanda, saya sebenarnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya tertarik ikut akademi Kakanda, cuman Oh, wow. satu bulan ini saya pause sosial media sosial Oke. media puasa, jadi saya nggak tahu Ya, perkembangannya. nggak Terus yang kedua terkait rumah. Menurut Kakanda itu mana yang lebih menguntungkan antara investasi saham yang jelas ada capital gain dan dividen dibanding kita beli rumah yang kita kontrakin, kan sama-sama ada kenaikan capital gain lah itu. Iya, benar. Satu lagi Oke. mungkin Ya, Kakanda. Saya sekarang sebenarnya punya rumah, tapi Berapa? cicilan. Rumah-rumah sederhana sih, rumah-rumah subsidi gitu Kakanda. Cuman ternyata saya pindah kota nih kerjanya, jadi rumah itu nganggur sekarang Kakanda, tapi saya masih nyicil. Itu baiknya gimana ya Kakanda? Terima Oke, kasih. itu masih berapa lama harus dibayar? Oh, kemarin ngambilnya yang tenor panjang Kakanda, rumah-rumah Dan kecil itu kan nggak bisa langsung dijual kan? Nggak bisa, benar. Iya kan? Paling, iya gitu lah. Ya, Gitu aja dulu Kakanda. Yo. Oke, makasih Martin. Jadi gini ya, makasih udah berniat untuk join ke akademi. Mana yang lebih menguntungkan antara beli rumah, terus dapat capital gain dan cash flow masuk, atau beli saham? Ya. Kalau untuk teman-teman yang sifatnya agresif dan mereka sudah lama berpengalaman di bursa, mereka akan masuk ke saham. Kenapa? Karena likuiditasnya terjaga dan analisis sahamnya memungkinkan mereka untuk mendapat multi-bagger stock. Artinya beli saham let's say 100 juta dalam tempo 2 tahun 3 tahun bisa berkali lipat, dan banyak banget saham, bukan banyak banget tapi ada saham-saham yang seperti itu yang diincar oleh teman-teman value investor. Oke. Kemudian untuk pemain saham juga, kalau untuk trader ya bukan investor, mereka akan mendapat let's say cuan bulanan 10% dari 100 juta kan berarti 10 juta per bulan, dan itu biasa di-achieve oleh teman-teman trader. Tetapi syaratnya adalah orang-orang ini memang sudah bertahun-tahun berpengalaman di bursa. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman yang pemula, gue tidak akan menyarankan living from investing or from trading. Kenapa? Karena butuh kapitalisasi yang besar. Ya, misalnya kamu biaya hidup sebulan 10 juta, terus dalam setahun berarti 120 juta. Kalau misalnya gain dari sebuah saham itu 20% setahun, berarti butuh sekitar 600 juta untuk menghasilkan gain sehari-hari, ya, untuk mencukupi sehari-hari. 600 juta cash yang ada. Nah, sementara kalau misalnya kamu jadinya kelihatan bahwa saham itu jadi lebih mahal daripada beli rumah kan jatuhnya. Kalau saham, karena kamu nggak boleh melakukan utang untuk pembelian saham karena berbahaya dan volatilitas yang tinggi gitu. Nah, kalau kamu pemula, terutama pemula di bursa, maka gue tidak menyarankan untuk masuk ke saham for living, but untuk rumah juga demikian sayangnya. Gue tidak menyarankan untuk beli rumah dengan hanya mengincar gain dan mengincar cash flow masuk, terutama kalau baru pertama punya rumah. Maksudnya untuk rumah yang pertama. Kalau rumah yang kedua, rumah ketiga, rumah keempat, silakan berpikir bisnis. Kalau rumah yang pertama, jangan sekali-kali berpikir ke bisnisnya, tapi pikirkanlah apakah itu akan kamu gunakan atau enggak. Ya. Jadi dengan kondisi sekarang, pilihannya mana? Saham atau rumah? Oke, gue pakai asumsi lanjutan. Asumsinya berarti uang kamu, let's say 50 juta. Ya. 50 juta, apakah digunakan untuk DP rumah atau digunakan untuk saham? Oke. Kalau 50 juta untuk ngincer rumah yang harganya 500 juta, nggak cukup. Hanya cukup untuk DP, itu pun mepet, gitu kan. Nah, makanya kalau untuk itu, masuklah ke saham atau masuk ke investasi yang jauh lebih rendah risikonya. Sambil nunggu kamu punya cash yang cukup untuk beli rumah. Contoh apa? Contoh obligasinya pemerintah. Contoh reksadana pasar uang. Contoh reksadana pendapatan tetap. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah,
punya rumah sederhana, sekarang harus keluar kota. Inilah kenapa gue bilang tidak mengharuskan milenial untuk beli rumah kalau memang tidak butuh dan tidak memiliki kemampuan. Di sini berarti maksudnya kan tidak membutuhkan meskipun punya kemampuan. Nah, kalau kondisi kayak gini, gimana baiknya? Ya mau nggak mau kamu cari orang untuk bisa mengisi rumah sederhana tadi, cash flow. Atau ya udah dipakai dulu aja sama saudara yang ada. Kenapa? Karena kalau rumah nggak ditinggalin itu lebih cepat rusak, nggak ada yang rawat daripada kamu keluar dana untuk memperbaiki rumah tersebut. Gitu, Ilyas. Salah saya. Iya, ini orang-orang sangat antusias pertanyaan ya Kakanda dan sangat bagus. Jadi mungkin kita juga mikir gitu ya sebenarnya, wah ini pertanyaannya tuh sangat berbobot. Jadi Kakanda juga mungkin memikirkan jawaban-jawaban yang terbaik yang mudah bisa dikonsumsi oleh semua pihak mungkin ya. Nah mungkin mohon maaf banget untuk semua yang ada di Zoom dan di YouTube, kita nggak punya banyak waktu tambahan ya untuk melakukan sesi pertanyaan. Tapi kalau misalnya kalian semua, teman-teman semua ada pertanyaan, ada keluh kesah, mungkin bisa ya bertanya ke Kakanda Andika Descartes. Bisa juga ngelihat di websitenya kalau misalnya mau belajar mungkinnya di www.descartes.com ya, Kakanda Andika ya. Nah, betul sekali. Kalau misalnya nanti mau belajar juga yang kayak tadi Kakak Martin James itu yang mau akademinya, silakan untuk mengikuti akademinya juga. Dan kalau misalnya nggak tahu caranya gimana, mungkin bisa bertanya ke Kakanda Andika Descartes. Dan bisa di-follow juga IG-nya Kakanda Andika Descartes. Nah, mungkin kalau dari saya sebagai moderator akan menutup sesi pertanyaan kali ini. Mohon maaf banget ya. Mungkin yang saya dapatkan dari sesi kali ini itu ada dua hal yang mungkin penting saya ingatkan kembali. Yang pertama itu adalah kalau misalnya kita mau membuat rumah atau membangun rumah, membeli rumah, yang paling penting adalah kita mengetahui bahwa rumah itu definisi untuk kita itu sebagai apa, dan kita sebagai milenial melihat juga kemampuan dan kebutuhan kita terhadap rumah itu seperti apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk membuat cash flow, membangun rumah ini tidak main-main, dan ini harus dipikirkan secara luas dan mendetail, karena ketika kita main-main di dalam membuat cash flow ini, takutnya mungkin nanti kita ada tunggakan pengeluaran yang tidak bisa kita bayar, dan takutnya membuat kita stres. Itu yang saya takutkan. Jadi ketika kita belum mengetahui kemampuan kita sampai segimana atau merasa kita belum mampu, jangan mengambil resiko dulu agar kita nggak stres ya. Nah mungkin itu mungkin dari Kakanda Andika bisa menyampaikan closing statement-nya dan bisa mengajak teman-teman sekalian untuk berdonasi juga, karena donasi yang terkumpul sampai saat ini ada 115.811.000. Jadi donasi ini akan diberikan kepada masyarakat yang masyarakat kelas bawah, menengah dan bawah yang mendapatkan dampak buruk dari keadaan COVID kali ini. Jadi akan diberikan juga uang ini untuk UMKM dan UKM yang ada. Jadi mungkin Kakanda bisa menyampaikan closing statement dan ajakan untuk berdonasi untuk kita semua. Silakan Kakanda. Ya, untuk teman-teman, ya gimana pun meskipun kita mengelola keuangan dengan baik, kita bikin financial plan yang yahut, tapi nggak ada gunanya juga kalau kita ada egois dan memikirkan diri sendiri. So, gue bilang ke rekan-rekan semua, mumpung masih bisa berdonasi, berdonasilah. Daripada kita yang dikasih donasi, lebih baik kita yang memberi donasi. Gitu aja sih pesan dari saya.